Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 April 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Prapaskah yang kelima dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus bukan dari dunia ini. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 102 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 16 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, tanggal 5 April 2022, tanggal 23 Maret 2021, tanggal 31 Maret 2020, dan tanggal 9 April 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30 hanya ada pada Injil Yohanes. Kalau dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, diceritakan bahwa bangsa Israel harus mati karena dosa dan ketidakpercayaan mereka pada Tuhan. Maka dalam bacaan Injil pada hari ini disebutkan bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengatasi masalah, salah, dan dosa. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan bermaksud membunuhnya,
Yesus Kristus berulang kali menyatakan kealahannya melalui frasa ego eimi yang muncul di Injil Yohanes 8 ayat 12, 18, 24, dan 28. Dalam bagian tersebut, Yesus Kristus menegaskan bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 21, dikatakan bahwa orang berdosa, yakni orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak dapat bersama dengannya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan mati, artinya tidak dapat bersekutu dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Bapa hanya dapat terjadi melalui persekutuan dengan Yesus Kristus. Sementara dalam Injil Yohanes 8 ayat 23 ditegaskan bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapa. Orang yang tidak percaya dikatakan berasal dari dunia ini. Dunia menolak Allah Bapa sehingga karenanya dikatakan dunia yang berdosa. Sahabat Kuntum yang terkasih, ada jalinan hubungan erat antara salah dan dosa. Tidak percaya kepada Yesus Kristus dengan mati karena tidak memiliki persekutuan dengan Allah Bapa serta Yesus Kristus. Salah serta dosa, apapun bentuknya, mengakibatkan kematian. Mati di sini berarti tidak memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Bagaimana persekutuan ini tercipta? Persekutuan hanya dapat lahir melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan semata karena perbuatan baik, amal ibadah, moral yang tinggi, atau kesalehan spiritual. Tanpa Yesus Kristus ia akan mati. Tanpa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah, manusia tetap berada di dalam salah dan dosa. Bagaimanakah kealahan Yesus Kristus terungkap? Melalui perkataan serta perbuatannya, Yesus Kristus berkali-kali mengatakan bahwa Ia berasal dari Allah Bapa dan diutus oleh Allah Bapa, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, 26, dan 29. Terlebih lagi Yesus Kristus mengajarkan bahwa kealahannya akan terungkap dengan jelas melalui salib. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 28 sampai dengan 29. Melalui perbuatan Yesus Kristus di kayu salib akan mengungkap jelas bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah, dan merupakan puncak pengungkapan dirinya. Di luar salib, manusia tidak dapat mengenal kedalaman kealahan Yesus Kristus dan memperoleh harapan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang menyelesaikan masalah, salah, serta dosa. Ketika Yesus Kristus menyatakan hal ini, akhirnya banyak orang yang percaya kepadanya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 30. Sahabat Kuntum yang terkasih, tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka manusia tetap berada di dalam salah dan dosa. Berada di dalam salah dan dosa berarti mati, karena tanpa persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.